Jadi harapan kami seperti itu. Ini dibersihkan semua, pemimpin-pemimpin yang baru naik itu bisa memimpin Papua dengan baik sehingga masyarakat bisa sejahtera. Ya, nama saya Lazarus Dike. Saya kepala suku dari suku Dike di Kampung Sosiri, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Saya secara pribadi juga mewakili masyarakat Papua. Apa-apa yang dilakukan oleh KPK ini harus ditindaklanjuti terus. Ini harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Saya punya pendapat itu pertama itu kasus ini kan kasus yang sangat besar ya. Ini seperti yang tadi saya bilang itu seperti gunung es yang sedang pecah itu. Jadi harus dilanjutkan menurut saya. Apapun alasannya itu. Kalau memang Bapak Lukas dia berhalangan karena sakit, berarti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari sisi hak asasi manusia atau apa. Tapi untuk kasus seperti ini harusnya tadi seperti yang pertama tadi saya sampaikan itu harus diperiksa sampai kepada yang tingkat yang sampai yang ke bawah. Kroni-kroni itu harus diperiksa. Iya. Karena ini buktinya kita lihat kan tidak ada hasil dari dana otsus yang begitu besar yang triliunan itu. Ini sudah jalan mungkin 1 bulan lebih kah? 1 bulan lebih sejak KPK datang itu. Kami menunggu sekali menanti hasil pemeriksaan itu, baik itu kesehatannya juga pemeriksaan sebagai tersangka itu penting sekali diumumkan kepada masyarakat supaya kami ini bisa tahu perkembangannya seperti apakah betul Bapak Lukas NMB ini dia sakit dan tidak bisa diperiksa sebagai tersangka ataukah dia sudah sehat. Dan itu kalau dia sehat harus dilanjutkan pemeriksaannya kasusnya sebagai tersangka. Secara pribadi dan sebagai tokoh masyarakat, saya mengharapkan Bapak Lukas NMB sebagai pemimpin itu bisa lebih melihat penderitaan masyarakat begitu, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi pertama itu kalau pergi ke luar negeri pasti mengeluarkan biaya yang besar. Kalau itu menggunakan APBD, waduh itu sangat disayangkan. APBD yang bisa digunakan untuk masyarakat banyak, tapi digunakan untuk 1 orang. Saya pernah dengar KPK mungkin mereka bersedia siapkan ini untuk fasilitasi untuk perawatannya, dan itu mungkin lebih baik di dalam negeri saja. Kalau ke luar negeri, aduh sayang sekali banyak biaya akan dikeluarkan. Dulu kami berteriak supaya ada otsus, supaya ada orang asli Papua yang jadi pemimpin, tapi jadi setelah anak-anak Papua sendiri jadi pemimpin, malah banyak penyalahgunaan. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya itu karena penyalahgunaan di para pemimpin-pemimpin orang asli Papua sendiri. Kalau seandainya mereka jujur bekerja, dananya digunakan dengan baik, diatur dengan baik, pasti akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Seperti itu, karena uang itu besar sekali. Kalau kami dengar itu uangnya nilainya besar sekali, triliunan itu. Masa untuk mesejahterakan orang Papua yang sedikit jumlahnya itu susah. Jadi harapan kami seperti itu. Ini dibersihkan semua, pemimpin-pemimpin yang baru naik itu bisa memimpin Papua dengan baik sehingga masyarakat bisa sejahtera. Yang saya harapkan itu hal-hal yang terjadi selama Otsus Jilid 1 ini jangan terulang lagi. Ya, ada begitu banyak dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat Papua. Nah, jadi yang saya harapkan itu pemimpin-pemimpin yang akan melanjutkan besok 2024 sebagai gubernur di beberapa wilayah ini yang sudah dimekarkan di Provinsi Induk dan beberapa provinsi yang lain, itu bisa bekerja dengan jujur, bisa bekerja dengan baik sehingga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sebenarnya intinya itu tergantung kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya dia baik, pasti rakyatnya itu pasti sejahtera.
karena semua hal sudah disediakan oleh pemerintah pusat.